Halo, shalom saudara. Pernah tidak mendengar ungkapan yang berkata bahwa rajin pangkal kaya, malas pangkal miskin. Berarti kaya lawannya adalah miskin. Kalau malas lawannya adalah rajin ya mestinya ya. Nah, tapi hari ini Amsal justru mengatakan kepada kita bahwa malas itu ternyata bukan semata-mata tidak rajin loh. Amsal 15 ayat 9 berkata, jalan si pemalas seperti pagar duri, tetapi jalan orang jujur adalah rata. Nah, di sini seorang pemalas oleh Amsal itu bukan dibandingkan lagi dengan orang rajin, tapi dengan orang jujur. Ternyata kemalasan itu adalah tindakan yang tidak jujur karena ia berusaha untuk mengakali dan menghindari jatah tanggung jawab yang memang harusnya dia pikul. Nah, orang malas itu seperti yang sudah pernah kita bahas memang seringkali berkeinginan tanpa tindakan nyata. Dia memulai sesuatu tapi tidak kunjung menyelesaikannya. Sukanya menunda-nunda. Ia membuat-buat alasan, dia buta terhadap kemalasan dan keengganannya sendiri. Nah, ternyata Amsal itu melihat kemalasan itu bukan hanya sebuah perilaku yang sudahlah, maklumilah. Nanti kalau dia susah-susah sendiri. Ternyata ini bukan sesuatu yang cuma dialami konsekuensinya oleh si pemalas itu. Tapi ini adalah sebuah kesalahan moral, secara moral. Orang yang malas itu adalah orang yang cenderung mementingkan dirinya sendiri ketimbang mengasihi. Sehingga efeknya, dampaknya bukan cuma untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk lingkungan sosial tempat di mana dia ada. Amsal berkata, jalan pemalas itu seperti pagar duri. Artinya, pada akhirnya kemalasan justru akan membawa lebih banyak pekerjaan yang tidak perlu dan kesukaran. Nah, berbeda dengan orang yang menjalankan bagiannya dengan penuh tanggung jawab, berintegritas, orang jujur, yang menempuh jalan rata. Artinya, kemungkinan besar usahanya akan berhasil. Nah, saudara, ibarat ya, kalau ada orang itu malas menyikat gigi, bukannya semakin terhindar dari masalah gigi, dia justru akan dipimpin kepada dokter gigi karena beralasan dengan masalah gusi dan gigi. Ia akan lebih repot, ia akan mengalami lebih banyak sakit, bukan saja secara fisik, tapi juga kantongnya ya, karena mahal ya urusan gigi ini ya. Ada lagu saudara, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Ini bukan berarti sakit gigi itu nggak sakit loh. Melainkan gigi, kalau sakit, itu mewakili sakit yang amat berat dalam hidup kita. Karena yang sakit bukan cuma giginya. Ini masalah syaraf. Ini akan berkenaan dengan seluruh tubuh kita. Yang lebih parah dari sakit gigi cuma satu. Sakit hati. Saudara, gambaran tentang semak duri ya, Amsal ini mengingatkan kita kepada sesuatu yang bahkan lebih dalam lagi. Yaitu bahwa di dunia yang memang sudah jatuh dalam dosa ini, semua usaha dan pekerjaan itu akan menjadi sulit dan membebani. Semak dan rumput duri itu muncul karena kita berdosa. Dan manusia, kita membelakangi, menjauhi Tuhan. Nah, sehingga kini semua pekerjaan itu menjadi sulit dan seringkali tidak jarang membuat kita frustasi hingga titik tertentu. Bahkan ini berlaku bukan hanya buat orang malas, melainkan orang benar, orang berintegritas sekalipun. Tapi puji Tuhan, di atas kayu salib, Yesus menanggung kutuk kita dengan mahkota duri di atas kepalanya. Sehingga setiap orang yang percayanya kelak akan mendapat hidup yang baru dan sempurna. Yesus menerima duri agar kita memperoleh jalan yang rata. Saudara, kita seringkali khawatir ya, akan mengalami kesusahan, kesukaran di masa depan. Dan tidak jarang ya, perasaan takut susah ini membuat kita justru nyaris menyerah. Selama kita hidup di dunia ini, kita akan selalu menghadapi kesukaran. Namun jangan justru kita hadapi dengan kemalasan, melainkan justru keberanian. Ingat Tuhan Yesus berkata, kuatkanlah hatimu, karena aku telah mengalahkan dunia. Pernahkah saudara mengalami bahwa kemalasan itu justru membawa lebih banyak kesukaran dan pekerjaan? Saudara, mari kita berdoa, Tuhan, setiap kali kami ini takut susah dan mulai menjadi malas, ingatkan kami kepada mahkota duri-Mu dan bangunkan kami menjadi orang yang jujur dan berani. Amin. Oh ya, by the way saudara, pepatah yang benar itu mestinya adalah rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya, malas pangkal bodoh. Nah, Tuhan memberkati.